Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan hari ini kita akan membahas tentang anggaran komprehensif. Nah, untuk anggaran komprehensif ini berarti anggaran menyeluruh yang akan kita bahas, mulai dari anggaran operasional sampai anggaran keuangan. Anggaran operasional kita bahas lagi anggaran operasional yang saya jelaskan untuk bahan UTS kemarin, mulai dari penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, BUP, dan beban usaha. Nah, terakhir masuk kita anggaran keuangan, yaitu laba rugi, arus kas, dan neraca. Ini kita bahas untuk 5 tahun yang akan datang. Anggaran modal atau capital budget merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis. Tetapi anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk pembelian barang modal atau aset tetap untuk investasi. Nah, dalam menyusun anggaran modal perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kenapa anggaran komprehensif jangka panjang ini perlu kita bahas secara lebih mendalam dan lebih terstruktur, karena pembelian barang modal atau investasi biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar, sehingga perlu dikelola dengan baik. Hasil dari investasi baru diperoleh pada masa yang akan datang. Uang yang dikeluarkan terikat dalam jangka waktu panjang, direncanakan dalam masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti, serta kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihindari pada masa yang akan datang. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung masuk kasus bagaimana menghitung anggaran komprehensif jangka panjang. Di sini kita ambil kasus perusahaan kecap yang menyetorkan dana awalnya 22 juta untuk keperluan investasi awal, dan ini ada aset tak lancar dan aset lancar dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk membeli tanah dari para pemegang saham, perusahaan membeli secara tunai. Nah, untuk pembelian mesin dan alat pabrik direncanakan dibelanjai dengan pinjaman kepada pihak bank sebesar 11 juta dengan tingkat bunga 12% setahun. Angsuran pinjaman dihitung secara annuity. Angsuran pokok pinjaman dibayar setiap akhir tahun. Jangka waktu pinjaman terhitung dari 2013 selama 5 tahun dengan grace period atau tenggang waktu selama 1 tahun. Selama tenggang waktu bunga dibayar. Jadi grace period ini adalah masa tenggang waktu yang diberikan oleh pihak bank, di mana di masa tenggang waktu itu kita hanya bayar bunga pinjaman tanpa mencicil pokok pinjaman. Adapun metode untuk penyusunan anggaran komprehensif jangka panjang ini kasusnya, pertama, aset tetap yang kita miliki mengalami penyusutan. Ini ada bangunan kantor, bangunan pabrik, mesin alat, alat pemasaran, dan alat kantor. Kebijakan penjualan dan pembelian juga ditetapkan di soal. Taksiran penjualan untuk kecap kita yang kita produksi ini ada 3, untuk kecap sedang, manis, dan asin, dengan 2 daerah penjualan yaitu Banjarmasin dan Martapura. Rencana persediaan barang jadi akhir juga ditetapkan di soal. Biaya bahan baku per botol juga ditetapkan. Upah tenaga kerja persediaan bahan baku akhir tahun 200.000. Upah tenaga kerja langsung yang dibayarkan di muka tahun 2014, tambahan modal yang diberikan oleh perusahaan, taksiran kerugian piutang dan cadangan penghapusan piutang bisa Anda lihat, taksiran BOP juga ada, dan taksiran beban usaha tunai. Dari data di atas, jika pajak penghasilan 10% dapat disusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, sebelum menyusun anggaran jangka panjang berupa anggaran operasional dan anggaran keuangan, maka terlebih dahulu kita harus menyusun rencana angsuran pinjaman kita kepada pihak bank dengan memperhitungkan tingkat bunganya. Nah, untuk perhitungan rencana pinjaman kepada pihak bank, kita gunakan rumus annuity. A sama dengan P kali I kali 1 tambah I pangkat T dibagi dengan 1 tambah I pangkat T dikurang 1. A angsuran, P pinjaman, I tingkat bunga, T kita jangka waktu pinjaman 5 tahun dengan grace period 1 tahun yaitu 4 tahun. Nah, di sini angsuran kita per tahun 3.621.579. Ini adalah angsuran pinjaman yang di dalamnya ada unsur cicilan pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Nah, sekarang kita buat tabel rencana angsuran pinjaman. Nah, untuk tabel rencana angsuran pinjaman ini tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk tahun pertama kita hanya diberikan kelonggaran oleh pihak bank membayar bunga pinjaman saja tanpa mencicil pokok pinjaman.
Itu masa grace period. Jadi yang 3 juta ini belum bisa kita masukkan dalam tabel, karena yang 3 juta angsuran kita ini sudah include di dalamnya cicilan pokok pinjaman plus bunga. Sementara di tahun pertama kita dikasih kelonggaran oleh pihak bank hanya bayar bunga pinjaman. Bunga pinjaman kita 10% dari total pinjaman. 10% dari 10% dari 11 juta. Tingkat bunga pinjaman kita 12%, pinjaman kita 11 juta, berarti bunga pinjaman kita 12% dari 11 juta. Maka angsuran kita hanya mencicil bunga pinjaman 1.320.000. 1.320.000 ini kita peroleh dari 11 juta pinjaman kali tingkat bunga 12%. Kita belum membayar pokok pinjaman, kita masih bayar bunga pinjaman, sehingga pinjaman kita masih 11 juta tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima baru berdasarkan angsuran yang kita hitung tadi di awal. Nah, langkah pertama, cantumkan dulu angsuran tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pembayaran pokok pinjaman kita peroleh dari untuk pembayaran pokok pinjaman kita hitung dulu bunganya berapa, baru bisa kita hitung pembayaran pokok pinjaman. Bunga kita 12% dari sisa pinjaman. Pinjaman kita masih 11 juta, berarti bunganya 12% dari 11 juta. Dapat 1.320. Baru kita bisa hitung pembayaran pokok pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman kita hitung dari angsuran 3.621.579 dikurang dengan bunga 1.320.000. Dapat pembayaran pokok pinjaman 2 juta sekian. Nah, sisa pinjaman tahun kedua kita peroleh dari sisa pinjaman tahun pertama dikurangi pembayaran pokok pinjaman tahun kedua. Berarti 11 juta kurangi dengan 2.301.579. Tahun ketiga angsuran kita 3 juta. Kita hitung dulu bunganya berapa. Bunganya kita peroleh dari 12 juta. Bunganya kita peroleh dari 12% kali sisa pinjaman. 12% kali sisa pinjaman. Sisa pinjaman tahun kedua kita 8.698.421. Berarti 12% dari 8.698.421 dapat 1.043.811 untuk pembayaran bunga pinjaman. Nah, pembayaran pokok pinjaman kita peroleh dari angsuran dikurangi dengan pembayaran bunga pinjaman. 3.621.579 dikurangi dengan bunga pinjaman 1.043.811. Maka kita peroleh pembayaran pokok pinjaman. Nah, untuk menghitung sisa pinjaman tahun ketiga kita peroleh dari sisa pinjaman tahun kedua 8 juta sekian dikurangi dengan pembayaran pokok pinjaman tahun ketiga. 8.698.421 dikurangi pembayaran pokok pinjaman tahun ketiga. Dapat 6 juta sekian. Tahun keempat sama angsurannya. Kita hitung bunganya dulu tahun keempat 12% dari sisa pinjaman tahun ketiga. Berarti 12% dari 6 juta sekian. 6.120.653. Dapat pembayaran pokok bunga pinjaman. Menghitung pembayaran pokok pinjaman, angsuran kurang bunga. Membayar sisa pinjaman tahun ketiga dikurangi dengan pembayaran pokok pinjaman tahun keempat. Nah, begitu seterusnya. Angsuran kita selama 5 tahun kita totalkan, pembayaran pokok pinjamannya kita totalkan, bunganya kita totalkan, sehingga pinjaman kita tahun ke-5 sudah 0. Nah, langkah selanjutnya baru kita buat anggaran operasional jangka panjang. Anggaran operasional jangka panjang yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini kita susun untuk 5 tahun. Tahun 2013, 14, 15, 16, 17. Nah, untuk anggaran penjualan kita hanya cantumkan tingkat penjualan dikali dengan harga jual per botol, dapat penjualan dalam rupiah. Ini dua daerah penjualan kita, Banjarmasin dan Martapura. Nah, penjualan kita ambil dari soal tabel rencana penjualan kita. Nah, ini soal poin C ya, kalikan taksiran penjualan dengan harga jual ya, soal poin C. Jadi penjualan dalam botol dikali dengan harga jual per botol dapat penjualan dalam rupiah.
Ini ambil dari soal poin C. Kalau total ini kita peroleh untuk kecap sedang kita totalkan Banjarmasin 8.000, Martapura 4.000 dapat total, ya. Begitu seterusnya. Jadi untuk anggaran penjualan kali harga jual per botol kita ambil dari soal poin C. Selanjutnya anggaran produksi. Anggaran produksi ini ada penjualan, ada persediaan barang jadi akhir, ada produk siap dijual, persediaan barang jadi awal dapat produksi. Penjualan ini kita ambil dari anggaran penjualan. Kita ambil dari total, ya. Nah, ini kita ambil dari kolom total untuk kecap sedang, manis dan asin 500 untuk sedang tahun 2013, 500 untuk manis tahun 2013 dan 35.000 untuk kecap asin tahun 2013. Ya. Jadi kita ambil dari total. 2014 kita ambil juga dari total. 2014 untuk sedang 12.000, kecap manis 24.000, kecap asin 18.000. Ya. Ditambah dengan persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir ini kita ambil dari soal D. Persediaan barang jadi akhir. Oke. Persediaan barang jadi akhir ditambah dari soal D. Produk siap dijual diambil dari penjualan tambah persediaan barang jadi akhir dapat produk siap dijual. Persediaan barang jadi awal nggak ada, 0. Nah, produksi kita peroleh dari produk siap dijual dikurangi persediaan barang jadi awal dapat produksi. Nah, untuk tahun 2014 prosesnya sama, penjualan tambah persediaan barang jadi akhir dapat produk siap dijual. Nah, persediaan barang jadi awal tahun 2014 diambil dari persediaan barang jadi akhir 2013. Jadi persediaan barang jadi akhir 2013 untuk kecap sedang menjadi persediaan barang jadi awal untuk kecap sedang tahun 2014. Jadi persediaan barang jadi akhir tahun 2013 menjadi persediaan barang jadi awal 2014. Nanti produk siap dijual tambah persediaan barang jadi awal dapat produksi. 2015 prosesnya sama, penjualan tambah persediaan barang jadi akhir dapat produk siap dijual. Persediaan barang jadi awal 2015 diambil dari persediaan barang jadi akhir 2014. Oke. Anggaran biaya bahan baku kita peroleh dari produksi per botol yang kita buat tadi di anggaran produksi, ya ini. Ya ini 606 untuk kecap sedang, manis 625, asin 35.000. Kita totalkan 36.325. Kita masukkan ke sini. Jadi kecap anggaran bahan baku datanya diambil dari anggaran produksi. Produksi sudah ada tadi, kita kalikan dengan biaya bahan baku per botol. Biaya bahan baku per botol itu ada di soal poin E. Oke. Kita kalikan produksi dengan biaya bahan baku per botol, dapatlah biaya bahan baku dalam rupiah. Ini anggaran biaya bahan baku. Jadi produksi dikali dengan biaya bahan baku per botol kali kita dapatkan biaya bahan baku dalam rupiah. Produksi dari anggaran produksi biaya bahan baku per botol dari soal poin E tadi. Ya, oke. Setelah ini kita lanjut. Anggaran penjualan, produksi sudah, bahan baku sudah, tenaga kerja lagi. Nah, anggaran tenaga kerja total produksi dikali upah per botol. Total produksi ini kita ambil dari anggaran produksi, tapi totalnya, total produksi tahun 2013 36.325. Untuk tahun 2014 54.015 kita ambil dari total dikali dengan upah per botol. Nah, upah per botol kalau tidak salah soal poin F. Ya, upah tenaga kerja langsung per botol kecap 50.000. Kita ambil dari situ. Nah, ini. Jadi total produksi dikali upah per botol dapat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Lanjut, anggaran biaya overhead pabrik. Nah, anggaran biaya overhead pabrik ini semuanya diambil dari soal poin. Nah, ini soal poin K. Ada bahan pembantu, tenaga kerja tak langsung dan lainnya. Nah, pindahkan semuanya ke anggaran BOP, bahan pembantu, tenaga kerja
tak langsung dan lainnya, kecuali depresiasi. Depresiasi ini adalah penyusutan aset tetap yang ada di pabrik. Jadi untuk soal anggaran biaya overhead pabrik, kita ambil dari soal poin K semuanya, tinggal dipindahkan angkanya, tambah dengan depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan aset tetap yang ada di pabrik. Penyusutan aset tetap yang ada di pabrik, kita lihat apa aja aset tetap yang ada di pabrik. Aset tetap yang ada di pabrik yaitu bangunan pabrik 8.000 tambah mesin dan alat 2.200. Jadi penyusutan yang ada di pabrik 2.208.000. Nah, masukkan angkanya ke sini 2.208.000 ya. Ini adalah total biaya overhead pabrik. Berikut anggaran beban usaha. Anggaran beban usaha itu kita bagi dua. Pertama beban penjualan, yang kedua beban ADM. Beban penjualan itu kerugian piutang. Kita ambil dari tabel taksiran kerugian piutang. Tabel poin J. Ya. Nah, ini kita pindahkan 2013 nggak ada, mulai dari 2014, 15, 16, 17. Oke. Jadi kerugian piutang untuk tabel anggaran beban usaha yang pertama beban penjualan. Jadi kerugian piutang kita ambil dari tabel tadi, dari soal. Depresiasi adalah penyusutan aset tetap yang ada di bagian penjualan. Kita lihat ada nggak aset tetap yang mengalami penyusutan di bagian penjualan. Yang mengalami penyusutan di bagian penjualan hanya alat pemasaran, yaitu 10.000. Maka nilainya kita ambil di sini adalah 10.000. Nah, ini dia. Nah, beban penjualan ini yang 1.106.405 kita ambil dari soal. Nah, ini soal poin L. Ini beban penjualannya 2013, 14, 15, 16, 17. Jadi beban penjualan ada 3 poinnya. Pertama kerugian piutang, yang kedua depresiasi, yang ketiga beban penjualan. Kita totalkan, itulah beban penjualan. Masuk beban ADM. Beban ADM yang pertama adalah depresiasi. Depresiasi ini adalah penyusutan aset tetap yang ada di kantor atau di bagian administrasi. Nah, kita lihat penyusutan yang ada di kantor, yaitu bangunan kantor 16.000 ditambah dengan alat kantor 4.000, berarti 20.000. Berarti aset tetap yang mengalami penyusutan di kantor adalah sebesar 20.000. Nah, ini dia 20.000, semuanya sama. Nah, beban administrasi itu soal L tadi. Jadi beban administrasi kita ambil dari soal L ini. Administrasi beban usahanya 300.000 untuk 2013, 380.000 untuk 2014 dan seterusnya. Ya. Nanti beban administrasi kita totalkan ditambah dengan beban penjualan, itulah beban usaha. Nah, anggaran operasional kita berakhir sampai anggaran beban usaha. Jadi anggaran penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, BOP sampai beban usaha. Nah, perhitungan 7 dan perhitungan 8 ini untuk mempermudah kita menyusun anggaran keuangan. Nah, sekarang untuk mempermudah kita menyusun anggaran keuangan, kita ambil perhitungan untuk menghitung harga pokok barang jadi per unit. Harga pokok barang jadi per unit kita hitung dari biaya pabrik dibagi dengan total produksi dalam unit. Biaya pabrik dibagi dengan total produksi dalam unit. Biaya pabrik ini kita bagi atas 3, bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi biaya pabrik yang Rp14.219.390 ini kita ambil dari 3 unsur. Unsur yang pertama bahan baku, biaya bahan baku. Unsur yang kedua biaya tenaga kerja. Unsur yang ketiga biaya overhead pabrik tahun ke 2013. Nah, sekarang kita lihat biaya pabrik untuk tahun 2013. Unsur yang pertama biaya bahan baku. Biaya bahan baku kita ambil di sini anggaran biaya bahan baku.
Nah, anggaran biaya bahan baku tahun 2013 Rp9.555.500. Kita ambil ini. Ditambah dengan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja 2013 Rp1.816.250. Jadi saya ulangi lagi, untuk biaya pabrik 2013 kita peroleh dari anggaran biaya bahan baku 9.555.500. Kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja tahun 2013 1.816.250, ditambah dengan biaya overhead pabrik tahun 2013 2.847.640. Jadi unsur biaya pabrik ada 3: bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Dibagi dengan anggaran produksi. Anggaran produksi itu kita ambil dari anggaran produksi tahun 2013 36.325 bagi 36.325 botol. Maka harga pokok per botol Rp391,45. Tahun 2014 sama persis dengan tahun 2013. Kita cari biaya pabriknya, unsurnya ada 3: biaya bahan baku 2014 ditambah dengan biaya tenaga kerja 2014 ditambah dengan biaya overhead pabrik 2014 dibagi dengan anggaran produksi 2014. Terakhir kita hitung persediaan barang jadi akhir. Persediaan barang jadi akhir, kuantitas persediaan barang jadi akhir dikali dengan harga pokok barang jadi per unit yang kita hitung tadi. Nah, kuantitas persediaan barang jadi akhir kita ambil dari soal. Kuantitas persediaan barang jadi akhir. Nah, ini soal poin D. Tahun 2013 325, tahun 2014 340, tahun 2015 340, tahun 2016 300, dan tahun 2017 270. Kali dengan harga pokok barang jadi per unit yang kita hitung tadi. Harga pokok barang jadi per unit yang kita hitung tadi untuk tahun 2013 391,45 botol, tahun 2014 431,21 botol. Oke, hari ini kita selesai sampai anggaran operasional saja dulu. Minggu depan baru kita masuk anggaran keuangan. Anggaran keuangan mulai dari laba rugi. Ini kita jelaskan minggu depan. Anggaran kas atau arus kas kita jelaskan minggu depan. Terakhir anggaran neraca untuk 5 tahun ke depan kita jelaskan minggu depan. Oke, kuliah hari ini cukup kita bahas sampai anggaran operasional, mulai dari anggaran penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, BOP, beban usaha. Stop sampai di sini. Minggu depan baru kita masuk anggaran keuangan. Anggaran keuangan, neraca, laba rugi, dan arus kas. Oke, kuliah hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.